Nah, ada pihak-pihak yang playing victim. Paling victim begini, seolah-olah mereka terzalim. Apa kata mereka? Ngapa sih cuman Islam yang dituduh radikal, cuman Islam yang dituduh teroris? Itu kan kata cangkemmu, kata saya. Emang yang ngomong begitu sopo? Kan nggak ada. Pemerintah nggak pernah nuduh Islam teroris, nggak pernah. Pak polisi nggak pernah nuduh kayak gitu. Pak tentara nggak pernah nuduh kayak gitu. BNPT nggak pernah nuduh begitu. Ngapa sih pesantren dituduh sebagai bibit pembibitan teroris? Mengapa pesantren dituduh sebagai sarang teroris? Cara ini sopo? Itu kan cangkemmu. Iya. Dia yang ngomong begitu. Nggak ada. Siapa yang nuduh pesantren sarang teroris? Baik, mari kita simak penjelasan secara lengkap dan tegas akan pertanyaan ini. Nah, ada pihak-pihak yang playing victim. Paling victim begini, seolah-olah mereka terzalim. Apa kata mereka? Ngapa sih cuman Islam yang dituduh radikal, cuman Islam yang dituduh teroris? Itu kan kata cangkemmu, kata saya. Emang yang ngomong begitu sopo? Kan nggak ada. Pemerintah nggak pernah nuduh Islam teroris, nggak pernah. Pak polisi nggak pernah nuduh kayak gitu. Pak tentara nggak pernah nuduh kayak gitu. BNPT nggak pernah nuduh begitu. Apa kata BNPT? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Dan terorisme tidak berkaitan dengan agama apapun. Hanya saja kelompok teror itu selalu membajak agama. Biasanya kelompok agama mayoritas. Kalau mayoritas di sana Muslim, terorisnya beragama Muslim, Islam. Kalau beragama Kristen kayak di New Zealand, terorisnya beragama Kristen. Yang nembakin orang Muslim lagi sholat, beragama Kristen. OPM Papua, terorisnya beragama Kristen. Di India, Hindu radikal yang suka nyerang gereja, orang lagi Natalan dihancurkan, orang lagi Jumatan diserang, itu kelompok Hindu radikal. Dia membajak agama Hindu tapi untuk kepentingan radikalisme terorisme. Bahkan ada kelompok partai sangat radikal di India tersebut yang dia membolehkan membunuh orang muslim. Na'udzubillah. Hindu tidak mengajarkan begitu, tapi dia membajak ajaran agama Hindu. Di Myanmar ada biksu yang sangat rasis, radikalis, teroris, membantai umat muslim Rohingya. Itu biksu, pakai jubah biksu dia, padahal Buddha itu bunuh lalat aja nggak boleh, tapi dia atas nama Buddha membantai kaum muslimin. Berarti Pak, terorisme itu membajak agama. Nah, adapun sekarang seandainya ada orang yang mengatasnamakan Islam, jihad Islam, tapi untuk kepentingan terorisme, bukan Islam yang salah. Kita umat Islam wajib memerangi mereka semua. Setuju nggak kira-kira? Jadi memerangi teroris ini bukan kewajiban Pak polisi, bukan kewajiban Densus 88. Tapi memerangi teroris ini kewajiban kita umat Islam. Nah, saya bacakan dulu hadisnya biar kita nggak ketipu. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'un al-Qur'an, mereka semua fasih baca Quran. Hati-hati. Mereka fasih baca Qurannya, kadang-kadang minder Pak kita sama mereka. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahqiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Tapi kata Nabi, jangan pernah tertipu. Kayaknya soleh betul, kayak malaikat penampilan mereka. Kalau mereka masuk dalam kelompok itu, fa idza kharaju faqtuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar, wajib kalian memerangi mereka. Faquba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Ciri mereka ada 3. 1, tabdi'i, suka membid'ah-bid'ahkan. Nah, kalau di lingkungan kita ini,
Kampung Bayur ini ada kelompok dikit-dikit bid'ah, tanda itu tangga pertama. Semua kelompok teroris yang ditangkap Densus 88 masuk penjara, mulanya suka membid'ahkan amal orang lain. Semua mereka begitu. Ini tanda awal. Setelah tablighi mereka naik takfiri. Apa takfiri? Mengkafirkan. Mereka selalu merujuk 10 pembatal keislaman dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kelompok takfiri itu acuannya Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kita harus tegas, Pak. Kalau ada Wahabi masuk kampung kita, kita harus tegas. Jangan dikasih angin. Masuk masjid jangan dikasih imam, jangan dikasih pengurus masjid. Kalau mereka sudah jadi pengurus masjid, pergi semua kita ini, dibid'ah-bid'ahkan mereka. Setelah takfiri, masuk mereka yang ketiga, apa itu? Khariji, keluar dari loyalitas kepada pemerintah yang sah, memberontak. Mereka jadi NII lah, jadi Khilafatul Muslimin, jadi JI dan lain sebagainya. Dan perlu diingat, kalau ada orang yang mengatasnamakan jihad agama, walaupun udeng-udengnya jurut pelapon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, tapi satu, dia ngajak kita melawan pemerintah yang sah, maka dia khawarij, dia menyimpang. Nabi bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negara, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi orang yang mati melawan pemerintah yang sah bukan mati sahih, tapi mati sangit, mati jahiliyah. Satu lagi, ada yang paling viktim lagi. Ngapa sih pesantren dituduh sebagai bibit pembibitan teroris? Mengapa pesantren dituduh sebagai sarang teroris? Cari ini sopo, itu kan cangkemmu. Dia yang ngomong begitu, nggak ada. Siapa yang nuduh pesantren sarang teroris? Begini duduk soalnya Bapak Ibu. Hasil penangkapan Densus 88, kalau mau jujur, banyak pelaku teror terhubung dengan beberapa pesantren. Jangan lebay Bapak Ibu, nggak ada yang nuduh pesantren sarang teroris. BNPT mengeluarkan data begini, 198 pesantren di Indonesia terafiliasi jaringan terorisme. Hanya 198. Walaupun hati-hati juga, kalau anak kita ngaji di sana kan salah nantinya. Dan jumlah pesantren di Indonesia ini Bapak Ibu ada 28.800 pondok pesantren. Berarti yang terafiliasi terorisme itu cuma 0,7%. Sedangkan 99, ingat, 99,3% pesantren di Indonesia setia NKRI. Jadi jangan lebay, percayalah, lebih banyak pesantren yang setia NKRI. Makanya Bapak Ibu hati-hati ya kalau masukin anak ke pondok. Di Bandar Lampung ini saya sudah cirianin tempat-tempat yang arahnya ke sana. Nggak mau pasang bendera merah putih. Di dalam ruangan nggak ada foto presiden dan wakil presiden, itu sudah tanda itu. Jadi kalau dia udah nggak mau pasang foto presiden wakil presiden, nggak mau pasang foto Garuda Pancasila, udah jelas arahnya ke sana. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram, Pancasila tagut, udah begitu. Makanya hati-hati. Makanya kalau anaknya mau masuk pondok, boleh telepon saya dulu, Ustadz ini pondoknya bener nggak ya? Kalau nggak mau ragu-ragu masuk pondok saya aja. Saya ini lagi bangun pondok, nggak apa-apa dikit ya, terakhir ya, promosi dikit ya. Lagi bangun pondok di Tanjung Laut Bapak Ibu. Tanjung Laut kan dekat dari sini kan. Tanjung Laut itu asrama putra yang baru selesai. Sehabis lebaran asrama putra sudah ditempati di Tanjung Laut. Pesantren asrama putri di Karangsari Bapak Ibu. Cuma nanti kalau asrama putih sudah dibangun di Tanjung Laut juga, pindah juga ke Tanjung Laut semua. Fajar baru maksudnya ya. Pindah semua ke Tanjung Laut. Dia konsentrasi ilmu agamanya dua. Satu, salafiyah kitabiah, ngaji kitab kuning, nahu sorob dan lain sebagainya. Iya dong Pak, anak harus pintar membaca kitab gundul kan, biar nggak dibohongin orang perkara agama ini. Yang kedua, kita salafiyah li tahfizil Quran, ngapal Quran. Ngapal Qurannya bersanad mutasil sampai ke Nabi. Jadi pengajar-pengajarnya itu hafal 30 juz, bukan hafal saja, punya ijazah sanad. Kalau orang yang mampu bayar, ini yang mampu bayar 300.000 sebulan SPP-nya, makan di situ, biaya mondok di situlah, sekolah juga begitu. 300.000 sebulan itu udah full semua, makan minum, makan 3 kali sehari bukan 2 kali. Jadi makan di situ. Kalau yang nggak mampu
fakir miskin yang nggak mampu mondok atau apalagi anak yatim, kita punya gerakan serbu orang tua asuh. Jadi gratis, free, nggak bayar sama sekali. Tolong nanti dicatat nomor saya ya, saya kasih ke panitia saja. Jadi begitu, jangan salah masuk ke pesantren. Ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI, dan ada 0,7% yang terafiliasi terorisme. Hati-hati dengan racun-racun yang mengatasnamakan agama. Baik, mari kita simak ceramah ini dimulai dari awal selengkapnya. Belakangan ini Bapak Ibu, ada pihak-pihak yang hendak membenturkan antara Pancasila dan Islam. Dulu kita punya pengalaman, memang ada kelompok ekstrim kanan dan kelompok ekstrim kiri. Dalam sejarah Indonesia, kelompok ekstrim kiri namanya PKI, 2 kali melakukan pemberontakan, sampai akhirnya keluar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang PKI, termasuk ajarannya komunisme, Marxisme dan Leninisme, pakemnya jelas. Nah, ada kelompok ekstrim kanan. Dalam sejarah kita mengenalnya DITII atau NII, Negara Islam Indonesia. Termasuk Pak yang bermetamorfose menjadi Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin termasuk yang jadi JI. Itu kan Abu Bakar Ba'asyir itu kan orang NII, DITII. Abdul Qadir Hasan Baraja itu kan iparnya yang jadi khalifah palsunya Khilafatul Muslimin itu. Dan mereka menyebar antara lain kalau di Bandar Lampung ini selain di Teluk, juga di daerah Raja Basajaya ini yang kelompok NII. Termasuk di Lingsuh ada orang-orang NII yang nyumput di Lingsuh. Makanya hati-hati, dia nggak kelihatan. Sampai kemudian ke Karang Pajar Baru, sampai ke Karangsari, ada kampung khilafah juga kan, dan lain sebagainya. Nah, ini kelompok-kelompok yang regulasinya, undang-undangnya belum ada untuk melarang. Kalau PKI jelas larangannya itu, TAP MPRS dan undang-undangnya jelas, itu nggak bisa dicabut lagi, sudah sedemikian rupa pakemnya. Nah, ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk menolak Pancasila, membenturkan antara Pancasila dengan Islam, membenturkan antara beragama dan bernegara. Ya, kalau Bapak Ibu sudah matang pengalaman, mungkin tidak akan terekrut di sana. Apalagi mamas yang jaket hitam, nyanyi lagu Indonesia Rayanya kenceng banget. Kasih hadiah itu Pak Sumarmo. Saya perhatikan paling kenceng, berarti paling nasionalis ini ya. Tepuk tangan dulu. Kenceng banget. Jadi kita ini di sini ya mungkin kebal dari paham-paham begitu. Nah, gimana dengan anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, yang terekrut kelompok begitu? Karena pola cuci otak itu gampang sekali, simple cara cuci otak, brainwashing itu simple. Saya ambil contoh misalnya, coba jenengan jawab pertanyaan saya, milih Al-Quran atau Pancasila? Jawab jujur. Al-Quran dong. Kan Pancasila buatan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Waduh Pak Suparno, jadi teroris semua ini ya. Luar biasa. Nah, itu pertanyaannya soalnya. Itu kan pertanyaan jebakan. Padahal itu jangan dijawab, kan itu menjebak. Kalau kata Farel Prayoga apa? Ojo dibanding-banding gitu. Nggak boleh dibanding-bandingkan. Padahal sama kayak pertanyaan begini Bu, milih taat Allah atau taat suami? Kalau ibu-ibu jawab pilih taat Allah, dicerai sama lakinya. Rasain lo. Milih taat sama suami, kafir sama Allah. Kan repot kan? Padahal jawabannya bukan milih, jawabannya yang benar taat suami perintah Allah. Justru jenengan kalau taat suami sama saja bakti dengan Allah, masuk surga. Makanya perempuan kalau taat suami masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan suami.
Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kepelingan di neraka. Sama kayak pertanyaan begini, Pak. Milih bakti sama Allah atau berbakti dengan orang tua? Itu jangan dipilih, bahaya soalnya. Kalau kita milih berbakti dengan Allah, durhaka dengan orang tua. Kalau kita pilih berbakti kepada orang tua, kafir dengan Allah. Karena itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, ridha fi ridhal walidain, ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Kan enak jawabnya. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Jangan dipilih. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Kan jelas kita ngapal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, satu, taatlah kepada Rasulullah, lanjutannya wa ulil amri minkum, dan pemerintah dari atas sampai bawah, ketua RT. Ketua RT itu Pak, kepala daerah tingkat 7. Makanya ketua RT itu punya kewenangan ulil amri tadi itu. Makanya kalau kita ada acara yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata Bu RT, latih gua itu luar biasa. Mana Bu RT? Mana kan? Oh, ini Bu RT, mantap Bu, mantap ya. Jenengan tuh luar biasa. Beliau ini walaupun gaji Ketua RT sering telat gitu ya, tapi beliau punya kewenangan loh Bu, disebutkan dalam Al-Quran. Mulai presiden sampai paling bawah itu Ketua RT, kewenangan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya begini, mentaati pemerintah sama saja kita mentaati Allah dan Rasulnya. Melawan pemerintah sama saja kita melawan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka menghina pemerintah sama saja menghina Allah dan Rasulnya. Jelas kaidahnya, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, menghina sultan, maka pasti suatu saat nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Loh mengapa? Walaupun si sultan nggak bales, Pak RT dihina nggak apa-apa, Pak RT dicaci maki nggak masalah, tapi Allah nanti yang akan menghinakan si penghina. Makanya Pak Presiden Jokowi, ribuan orang menghinanya, tidak ada satupun yang menghina presiden dipidana gara-gara menghina. Nggak ada satupun, karena Pak Jokowi nggak mau mempidanakannya. Tapi ingat, man ahana sultan, barang siapa yang menghina sultan presiden, maka suatu hari nanti ahanahullah, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Itu otomatis. Makanya banyak yang menghina-hina presiden itu, dia nggak dipenjara gara-gara menghina presiden, tapi dia dipenjara gara-gara berbuat kriminal sendiri. Ini catatan dari kita semua. Mungkin Pak Jokowi itu presiden yang paling banyak dibully. Ada yang ngasih julukan apa? Pelongo. Waduh. Ada yang ngasih julukan Mukidi lagi Pak. Jokodok. Nah, ada yang ngomong Jokodok. Bahkan yang ngomong Jokodok itu adalah ya ustadz lah, dia pakai jubah agama, dia pakai udeng kan begitu ya, luar biasa. Ada yang nyebutnya apa? Fir'aun lagi kan, presiden yang paling banyak dihina. Sebanyak orang menghina, nuduh Jokodok, nuduh Fir'aun, nuduh Mukidi, nuduh pelongo. Tapi ingat, beliau dipilih oleh Allah masuk ke dalam Ka'bah. Saya pengen lihat raihnya di sini. Ada enggak yang pernah masuk Ka'bah? Nggak bisa kita masuk Ka'bah Pak, ditangkap orang. Masuk ke dalam Ka'bah aman, cium Hajar Aswad. Nah emak-emak ini cium Hajar Aswad aja nggak bisa, kebelenyet, empet-empetan. Cuman nggak usah khawatir Bu, perempuan nggak sunah cium Hajar Aswad. Perempuan itu kalau cium tangan suaminya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam Bu, kayak patut wajan itu, persis Hajar Aswad.
Makanya buat yang masih gadis-gadis itu cari selaki jangan yang coklat, jangan yang kuning, ireng aja sekalian, biar ngepasin hajar aswadnya. Woi, cocok banget ya. Cocok banget bawanya. Cara cium tangannya emah. Jadi balik lagi, hati-hati, jangan suka menghina ulil amri. Karena menghina ulil amri sama saja menghina Allah, menghina Rasulullah. Selanjutnya muncul pertanyaannya, milih bela Islam atau bela NKRI? Jawaban yang benar, membela negara merupakan kewajiban di dalam Islam. Kan jelas, yadullah ma'al jamaah. Ini hadis sahih. Allah akan membersamai, pertolongan Allah membersamai orang-orang yang setia dengan negaranya. Kata Nabi, di akhir zaman banyak firqah, banyak ormas, banyak golongan. Satu-satunya kelompok yang paling selamat, firqatun najiyah. Kelompok yang paling selamat itu wahyal jamaah, yakni yang setia dengan negara. Maka setia negara itu adalah keselamatan. Makanya ada tagline, hubbul watan minal iman. Cinta negara, cinta tanah air, cinta bangsa adalah bagian daripada iman. Masuk ke Pancasila. Milih Pancasila atau Al-Quran? Nah, ini saya ingin ajarin cara ngejawabnya, biar jenengan imun kebal dari virus radikal itu. Kalau ada yang nanya pilih Pancasila atau Al-Quran, jawabannya begini, Pancasila itu bukan agama, maka dia tidak bisa dibandingkan dengan agama. Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Makanya saya ada yang ngeluh jamaah sama saya, anaknya tes menjadi pegawai BPIP. Begitu tes pegawai BPIP, ditanya, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Kata yang dites, bisa. Kata yang ngetes, salaman, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Karena dia salah cara berpikir. Dia pikir Pancasila itu sama dengan agama. Kalau Pancasila itu sama dengan agama, salam Pancasila bisa menggantikan Assalamualaikum. Dia salah. Karena Pancasila itu bukan agama. Pancasila juga tidak untuk menggeser dan menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Yuk kita buktikan sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Setelah diangkat jadi Rasul di usia 40 tahun, beliau 13 tahun di Mekah belum punya negara. Memang orang Arab itu nggak punya negara, Pak. Adanya qabilah, suku-suku, adanya kepala suku. Setelah 13 tahun di Mekah, beliau hijrah ke Yathrib, yang kemudian menjadi Madinah. Sampai di Yathrib, beliau mendirikan negara pertama. Waktu itu belum ada negara. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam. Makanya perlu kita ketahui, tidak ada satupun perintahnya dalam Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan negara Islam. Jadi jangan mau dibohongin sama orang NII. Negara Islam Indonesia itu tidak ada satupun perintahnya dalam Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Saya ulang ya Pak, kalau ada yang ngajak mendirikan khilafah, tidak ada satupun perintahnya mendirikan khilafah. Makanya yang ngajak kita mewajibkan mendirikan khilafah, sama saja dia bid'ah ini Pak. Mana bid'ahnya, bid'ah dolalah ini lagi. Bikin hukum-hukum dewe itu namanya, nggak ada perintahnya. Nabi tidak mendirikan negara agama. Nabi mendirikan negara kesepakatan. Dan ini ditiru oleh pendiri bangsa kita. Negara kita bukan negara agama, tapi negara kesepakatan. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Pancasila jaya. Raja bahasa Jaya soalnya. Balik lagi Bapak Ibu, Nabi tidak mendirikan negara agama, tapi negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nah makanya payah betul Pak orang-orang Khawarij itu. Negara Indonesia negara kafir, Pancasila tauhid, karena dasar negaranya bukan Al-Quran. Padahal Nabi sendiri bikin negara dasarnya bukan Al-Quran. Dasar negara Madinah itu Sahifatul Madinah, piagam Madinah, bukan Al-Quran. Nah ini dicontoh oleh para pendiri bangsa kita. Pintu masuknya piagam Jakarta, mengerucutnya ke Pancasila. Karena begini, konstitusi maupun ideologi itu bikinan manusia.
Al-Quran nggak boleh menjadi ideologi. Al-Quran nggak boleh jadi konstitusi. Mengapa? Kalau Al-Quran jadi konstitusi, konstitusi bisa diamandemen. Enggak, jangan berani nggak mengamandemen Al-Quran. Kafir, jangan macam-macam Bapak Ibu. Makanya Al-Quran nggak boleh jadi konstitusi. Jadi kalau ada hari ini orang mendakwahkan agama, ngajak kita menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, dia bohong. Itu manipulasi pakai bahasa agama. Jadi sebetulnya pendiri negara kita ini orang pintar semua loh Pak. Pak Soekarno itu bukan cuma proklamator, beliau pintar agama, ulama beliau itu. Bersama para ulama yang lain yang mendirikan negara kita ini, bukan orang bodoh. Dan sila-sila Pancasila jelaskan sesuai dengan Al-Quran. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Di Al-Quran apa? Qul huwallahu ahad. Al-Quran itu surah Al-Ikhlas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Khotib Jumat closingnya pakai itu, surah An-Nahl 125. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Ini Al-Quran. Makanya sila keempat ini Indonesia itu mengamalkan sesuai dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipilih pakai permusyawaratan perwakilan. Arab Saudi aja tempatnya Islam Bapak Ibu, nggak pakai permusyawaratan perwakilan. Itu milih 4 khalifah permusyawaratan perwakilan. Makanya sila keempat itu keren betul itu. Wa amruhum syura bainahum, musyawarah, otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan. Al-Quran itu loh Pak. Kalau di Arab yang tertinggi bukan musyawarah, raja. Kalau di Indonesia yang tertinggi siapa? Hasil musyawarah. Makanya kita mengamalkan betul Al-Quran itu. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Quran. Cuman walaupun masalah keadilan ini terus kita perjuangkan, kira-kira Bapak Ibu sudah sejahtera belum? Udahlah. Tapi udah masih bisa makan kan? Jangan suka ngeluh Pak, enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Iya tah. Nek zaman biyen Pak enak. Saya nggak pernah pening mikirin beras, nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Yang penting Bapak Ibu saya soalnya. Saya ingat betul Pak, saya itu zaman saya sekolah jalan kaki 7 kilo. Di kampung saya nggak ada yang punya motor kecuali Pak Kadus, motor L2 Super. Di zaman itu. Zaman sekarang punya motor semua Pak. Di zaman itu yang punya TV cuman Pak Kadus, TV hitam putih, pakai aki. Lagi suruh-suruh nonton Ria Jenaka, plok mati dia. Sekarang semua rumah punya TV kan? LED TV, LCD TV, TV digital malah zaman sekarang ini Bapak Ibu. Kurang apa, semua rumah punya motor, lain sebagainya. Saya masih ingat betul. Dulu tahun 2002 saya pernah harga beras masih 500 rupiah Pak. Tapi pernah saya nggak punya beras. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurianan. Ternyata yang mati juga nggak ada. Sampai besok kerucuk kelaparan. Harga beras 500 perak, tapi daya beli nggak ada. Nah sekarang kita bersyukur Bapak Ibu. Orang Indonesia ini punya Android semua, betul nggak kira-kira? HP Android, kemana-mana selfie, kondangan selfie, IPWK, pembinaan ideologi selfie. Tapi ngapa lah ibu-ibu kalau selfie selalu jarinya begini ya Bu ya, terus mulutnya dipengot-pengotin. Kalau bapak-bapak kan begini, mantap. Tapi emak-emak begini, jadikan aku yang kedua. Mau nggak sih Bu kira-kira? Mulutnya pengot malahan ya. Allahu Akbar. Balik lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak proporsional. Orang Indonesia ini sebetulnya tinggal bersyukur saja. Kita sudah jauh lebih baik lagi. Mengapa kita banyak beban zaman sekarang? Jujur karena banyak cicilan.
mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, kulkas nyicil, dandang nyicil, seragam pengajian nyicil. Salahnya kalau kata dokter apa? Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya ibu-ibu yang banyak cicilan lakinya cepat mati biasanya gara-gara penyakitan. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu.